Halo semua, selamat datang kembali di channel Jaksa Film. Di video kali ini saya akan kembali merangkum alur cerita dari series terbaru yang berjudul Gadis Kretek, episode 3. Buat kalian yang belum menonton episode sebelumnya, silahkan menonton terlebih dahulu agar paham dengan alur ceritanya. Saya sudah menyertakan link di deskripsi video ini. Sebelum lanjut, saya mau ingatkan lagi. Kalau film ini terdiri dari dua plot atau alur, yaitu alur mundur dan alur maju. Jadi saya harap kalian bisa mengerti dengan alur ceritanya. Jadi tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Untuk episode 3, diawali dengan memperlihatkan Dasyah dan Suraja yang akan melakukan adegan cocok tanam. Di sini saya sarankan untuk menontonnya sendiri dan merasakan pengalaman yang berbeda. Scene kemudian beralih kepada Lebas dan Arum. Di sini tampak ekspresi mereka terlihat canggung setelah membaca hubungan ayah Lebas dan budenya Arum. Dan sekarang kita tahu, alasan ayah Lebas menyembunyikan surat itu. Lalu kemudian diperlihatkan kembali di pabrik kretek Merdeka. Saat itu, terlihat banyak selebaran yang dijatuhkan dari atas pesawat. Selebaran itu berisi tentang undangan pengukuhan kemasan baru, Kretek Proklamasi. Pak Jagat selaku pemilik Kretek Proklamasi berusaha untuk menjatuhkan Kretek Merdeka milik Pak Idros. Selain itu, Pak Jagat yang juga menyukai Ibu Rumaisa. Dasyah dan Suraja kemudian menyarankan Pak Idros untuk cepat melakukan perubahan sebelum pelanggan-pelanggan mereka beralih ke Kretek Proklamasi. Lalu kemudian, di lumbung tembakau Dasyah memberikan racikan kretek baru kepada Suraja, yang berbeda dari sebelumnya. Suraja yang mencoba kretek Dasyah pun memujinya dan mengatakan kalau Dasyah memang berbakat dalam hal meracik saus kretek. Setelah itu mereka berdua melihat Pak Dibjo yang sedang menyebar asap dupa ke sekitaran ruang saus. Ia mengatakan kalau hal itu ia lakukan untuk menghilangkan bau-bau perempuan di ruangan tersebut, sambil menyinggung Dasyah yang melihat hal itu. Di malam hari, Suraja bertemu dengan seseorang dari sebuah partai. Kita sebut saja Tony. Partai itu juga mempunyai produk bernama Kretek Merah. Tony berniat untuk memasok tembakau dari Suraja melalui kenalannya Pak Mego yang ada di utara itu. Di sini Tony juga mengajak Suraja untuk masuk ke dalam partai mereka dengan iming-iming melakukan sebuah perubahan. Namun, Suraja menolak dengan alasan harus fokus dengan pekerjaan di pabrik Pak Idros. Sekedar informasi bahwa partai yang dimaksud di sini adalah partai terlarang di tahun 1965. Namun di sini saya tidak harus menyebutkan lebih detail dan spesifik untuk menghindari teguran yang berpotensi terkena konten kekerasan. Saya harap kalian sudah tahu partai yang saya maksud. Di sini kita sebut saja partai tersebut, Partai Merah. Di keesokan harinya, Suraja pun mulai mencuri-curi pandang kepada Dasyah. Ia kemudian melihat Dasyah yang sedang menulis. Namun di sini, ia melihat selembar kertas milik Dasyah terjatuh. Ia kemudian berpura-pura melaporkan hasil penjualan kepada Pak Idros dan mengutip kertas Dasyah yang jatuh itu. Ia kemudian melihat surat itu yang ternyata tertulis strategi pabrik Kretek Merdeka ke depannya. Di gudang pengeringan tembakau, mereka berdua pun bertemu. Dasyah kemudian memberikan kretek racikan baru lagi kepada Suraja. Ia kemudian merasakan bahwa kretek tersebut sangat bagus dibanding kretek yang sebelum-sebelumnya ia kasih. Bahkan di kretek tersebut mengandung ekstrak cengkeh yang diasapi dengan dupa milik Pak Dibjo dan ekstrak mawar pemberian Pak Jagat. Suraja kemudian menyuruh Dasyah untuk memberitahu racikannya itu kepada ayahnya. Namun di sini ia menolak. Ia mengatakan kalau suatu saat Pak Idros tahu, hal itu harus bersamaan dengan diketahuinya hubungan mereka juga. Namun di sini Suraja merendah. Ia mengatakan kalau ia harus punya usaha terlebih dahulu agar bisa meyakinkan Pak Idros untuk bisa menjaga anaknya. Scene kemudian berpindah di mana memperlihatkan Lebas yang tiba di rumahnya Arum. Saat mereka berdua mau masuk rumah, rupanya di dalam rumah Arum tergenang air akibat hujan deras yang mengguyur sebelumnya. Lebas pun menyempatkan waktu untuk membantu Arum
mengepel lantai rumahnya. Di sini, Arum merasa geli melihat cara Lebas mengepel, karena ia terbiasa hidup di tempat mewah. Arum kemudian mengajak Lebas makan malam. Di sini Lebas pun menanyakan keberadaan ibunya Arum. Namun Arum mengatakan kalau ibunya sudah tidur dan sedang dalam perawatan rutin. Arum kemudian bercerita bagaimana ia bisa menjadi seorang dokter tanpa seorang ayah. Dahulu ibunya sangat bekerja keras, seperti berprofesi sebagai seorang penjahit, dan membantu menjual dagangan orang di toko, dan masih banyak lagi. Lalu kemudian, mereka memutuskan untuk membaca lanjutan surat itu lagi. Lalu kemudian diperlihatkan para karyawan pabrik kretek Merdeka merayakan tahun baru malam itu. Namun berbeda dengan Dasia, yang selalu menyempatkan waktu untuk menulis. Ibu Rumaisa yang melihat itu kemudian menasehati Dasia. Ia tidak boleh bersikap introvert, terlebih lagi saat ia sudah menikah nanti. Lalu kemudian, di saat Arum sedang mencari udara segar, Seno Aji pun datang saat itu. Dari tatapannya, Suraja tidak bisa berbohong kalau ia cemburu melihat kedekatan mereka berdua itu. Seno Aji kemudian bertemu juga dengan Ibu Rumaisa dan Pak Idros. Lalu setelah itu, Seno Aji memberikan sebuah batik untuk Dasia. Namun Dasia menolaknya. Di sini ia juga mengatakan kalau ia menolak diperistri oleh Seno Aji. Ia mengatakan kalau hatinya itu untuk orang lain, yaitu Suraja. Namun di sini, Seno Aji tetap bersikap tegar dan berusaha ikhlas. Ia mengatakan kalau perasaan memang tidak selayaknya dipaksakan. Seno Aji pun kemudian pergi sambil menatap ke arah Suraja dengan dendam. Dasia pun kemudian mengatakan hal itu dan meminta maaf kepada orang tuanya. Di sini Suraja pun mendengar hal itu secara diam-diam. Dasia mengatakan kepada kedua orang tuanya, kalau ia mencintai orang lain. Lalu tiba-tiba, Suraja pun sungkem kepada mereka. Ia mengatakan kalau ia mencintai Dasia. Di sisi lain, Dasia juga menerima cinta Suraja dan meminta kedua orang tuanya untuk segera menikahkannya. Pak Idros yang mendengar itu pun merasa kecewa. Ia kemudian menyuruh masuk Dasia ke dalam kamarnya. Sementara itu, ia memarahi Suraja dan mengusirnya dari pabrik tersebut. Suraja pun hanya bisa pasrah dan akhirnya meninggalkan pabrik tersebut. Scene kemudian diperlihatkan Arum mengantar Lebas ke sebuah kamar untuk menginap. Hal itu karena Lebas yang jauh dari Jakarta. Kamar tersebut adalah kamar yang sebelumnya pernah digunakan oleh Jengyah atau Dasia. Lalu tiba-tiba Lebas mendapatkan telepon dari ibunya. Di sini saya spill sedikit dan kasih bocoran kalau ibunya tersebut adalah Purwanti. Lebas kemudian mengatakan kalau dirinya sedang keluar menjalankan tugas dari ayahnya. Dan tampak di sini raut muka dari ibunya itu seketika kesal. Lalu kemudian Lebas membaca lanjutan dari surat itu lagi. Di sini terlihat, Suraja mendatangi satu-satunya tempat yang mau menerimanya, yaitu pabrik kretek merah. Ia di sana bekerja sebagai bagian pengantaran saja. Di sini Tony menawarkan lagi untuk Suraja mengenai gabungnya dengan Partai Merah. Namun, Suraja tetap menolaknya dan mengatakan kalau ia punya keinginan yang lain. Lalu kemudian, Suraja pun ke kedai Pak Budi. Ia kemudian melihat Pak Idros yang sedang duduk sendiri. Ia kemudian menemui Pak Idros dan meminta maaf kepadanya karena sudah membuat kekacauan di dalam keluarga Pak Idros. Ia juga mengatakan kalau ia benar-benar mencintai Dasia. Pak Idros sendiri juga mengatakan kalau sejujurnya ia sendiri tidak menyangka kalau Dasia bisa jatuh cinta. Di sini, Suraja akhirnya memberitahu Pak Idros kalau Dasia berbakat dalam hal meracik saus kretek. Ia kemudian memberikan lintingan kretek racikan dari tangan Dasia. Di saat ia mulai mencium aroma kretek itu, ia pun terkejut. Di saat ia mulai menghisapnya, ia sendiri tidak menyangka kalau kretek tersebut terbuat dari racikan anaknya. Lalu kemudian diperlihatkan Dasia yang sedang memeriksa tembakau di gudang. Suraja pun kemudian datang membawa berita bahagia, di mana akhirnya Pak Idros merestui hubungan mereka berdua. Lalu di malam harinya, akhirnya pabrik kretek Merdeka meluncurkan produk baru, yang bernama Kretek Gadis. Nampak terlihat orang-orang antusias menyambut peluncuran tersebut.
Mereka semua pun kemudian ramai-ramai menonton layar tancap. Di sini terlihat juga Pak Jagat yang menyewa orang untuk mendapatkan sebungkus kretek tersebut. Saat ia mencobanya, tampak ekspresi yang tidak bisa bohong. Ia menyukai kretek gadis tersebut. Ia kemudian menemui Ibu Rumaisa dan menggodanya. Di sisi lain, Suraja dan Seno Aji bertemu di belakang layar. Mereka berdua kemudian saling berdebat mengenai siapa yang pantas tidak pantas untuk Dasyah. Seno Aji pun berjanji akan terus mengawasi Dasyah karena ia masih sangat mencintainya. Di keesokan harinya, terlihat di sebuah tempat percetakan. Di sini, Pak Jagat komplain karena pesanan bungkus kreteknya belum jadi. Namun, penjaga toko tersebut yang bernama Pak Yanto mengatakan kalau hal itu dikarenakan pesanan Pak Idros sangat membludak untuk produk kretek gadis. Suraja yang mendengar itu pun merasa kasihan ke Pak Jagat. Ia kemudian menyuruh Pak Yanto untuk mendahulukan pesanan Pak Jagat. Ia kemudian meminta pesanannya yang lain ke Pak Yanto, berupa undangan pernikahannya dengan Dasyah. Pak Jagat yang melihat itu kemudian mengira kalau itu semua hanya strategi Suraja. Ia juga berusaha menjelek-jelekan Pak Idros kepada Suraja. Ia juga menawarkan gaji 3 kali lipat dari gajinya di Pak Idros kepada Suraja. Namun, Suraja tidak mau, karena Pak Idros sudah banyak membantunya. Di saat Suraja mau pulang, ia mendapatkan sebuah sisa kretek merah dari salah satu anggota Partai Merah. Hal itu karena Partai Merah ternyata sudah dibubarkan, dan usaha kreteknya juga harus ikut bubar. Di radio juga terdengar kalau Partai Merah menjadi partai terlarang karena menyamping dari ideologi negara dan pembunuhan terhadap 7 orang. Suraja pun kemudian membagi-bagikan sebagian kretek merah itu kepada orang-orang yang ia temui. Suraja pun kemudian tiba di rumah Pak Idros dan memperlihatkan undangan tersebut kepada Dasyah. Di sini Dasyah si gadis introvert pun mulai bisa tersenyum. Di sini terlihat potret keluarga mereka berbahagia. Setelah itu, Suraja kemudian izin ke pasar kepada Dasyah untuk mengambil bungkus kretek gadis di toko Pak Yanto. Namun di sini, sebelum Suraja pergi, mereka berdua menyempatkan waktu untuk mesra-mesraan. Sin kemudian beralih ke Lebas, di mana ia ingin menemui Arum untuk mengatakan sesuatu. Namun, ia sadar kalau saat itu sudah tengah malam. Ia kemudian mendapat telepon dari Tegar. Di sini, Rukayah mendengar suara Lebas dari luar. Rukayah pun kemudian keluar kamar, menuju suara dari Lebas. Ia kemudian melihat Lebas dari arah belakang, dan mengiranya itu adalah Suraja. Ia pun kemudian mengingat awal mula kisah tragis Pak Idros. Saat itu, Suraja yang sudah sampai di pasar, mendapati di pasar itu sudah sunyi dan berantakan. Saat ia tiba di toko Pak Yanto, toko tersebut sudah tutup dan kosong. Di saat ia pulang ke rumah Pak Idros, di rumahnya itu banyak para anggota militer yang menangkap Pak Idros. Hal itu karena ia dikira menjadi antek-antek atau bagian dari Partai Merah. Hal itu gara-gara kretek merah yang ditemukan di dalam rumahnya. Suraja pun melihat itu semua dari jauh. Pak Idros yang berusaha melawan mendapatkan pukulan senjata dari salah satu aparat di situ. Di sisi lain Rukayah yang mengingat kejadian itu pun pingsan. Sementara itu, Suraja yang bersembunyi kemudian menunjukkan dirinya. Namun di sini, ia malah ditodongkan senjata oleh aparat di sana, dan kemudian terdengar suara tembakan. Dan series Gadis Kretek episode ketiga pun selesai. Terima kasih yang telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like dan berkomentar sebanyak-banyaknya, agar saya semangat melanjutkan episode keempat dari series ini. Terima kasih, dan sampai jumpa di video berikutnya.